Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Kewirausahaan 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang strategi jualan online. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung bahas apa strategi jualan online yang bisa kita laksanakan. Yang pertama, kita akan membahas penyebab dagangan susah laris di dunia online atau pada saat kita berjual secara online. Yang pertama, kita itu biasanya salah dalam menentukan target pasar. Dengan jualan online sebenarnya kita itu harus tetap menentukan target pasar kita. Siapa yang kita bidik dan bagaimana nanti kita perlakukan konsumen kita atau calon pembeli kita untuk bisa membeli barang kita. Dan yang kedua, biasanya pelit untuk beriklan. Jadi walaupun kita berjualan secara online, kita harus tetap beriklan. Cara beriklan bagaimana? Kita bisa pakai Instagram Ads, kita bisa pakai Facebook Ads, atau kita bisa beriklan dengan melalui jejaring kita ke teman-teman kita. Jadi jangan dikira kalau kita sudah jualan online, kita itu tidak perlu beriklan. Kan, tetap kita harus tetap beriklan. Kemudian yang nomor 3, produk yang dijual itu pasaran, tidak ada nilai tambah. Jadi terkadang orang sulit jualan karena produknya itu sudah banyak. Jadi orang itu bisa punya banyak pilihan untuk membeli produk di tempat lain. Dan yang keempat, strategi jualan yang kurang pas. Strategi jualan yang kurang pas bagaimana? Misalnya untuk gambarnya tidak menarik, kemudian tidak ada feedback dari pembeli yang kita share, dan lain-lain. Jadi yang perlu kita ingat, walaupun kita itu berjualan secara online, yang pertama, jualan online beda dengan jualan offline. Jadi pada jualan online itu pasar bersifat persaingan sempurna. Sekali lagi saya ingatkan, kenapa saya bilang pada saat kita berjualan secara online, pasar itu bersifat persaingan sempurna. 1. Penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar. Jadi pada saat kita berjualan secara online, kita berbisnis secara online, itu baik penjual ataupun pembeli, itu siapa saja bisa masuk kepada pasar. Kemudian ada informasi pasar yang sangat jelas. Contohnya apa? Misalnya saya ingin membeli sesuatu barang, saya akan bisa membandingkan harga barang itu di toko A dengan di toko B, di toko C, di dalam negeri, di luar negeri, di area Jakarta, di area Surabaya, dimanapun bisa saya bandingkan harganya. Jadi yang namanya jualan online itu kita sudah masuk kepada pasar persaingan sempurna. Kemudian yang kedua yang harus kita ingat, yang kedua yang harus kita ingat, jangan pelit untuk beriklan. Bagaimana cara beriklan? Kita bisa menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, dan lain-lain. Yang penting kita harus punya strategi untuk beriklan agar konsumen atau calon pembeli kita mengenal produk kita, mengenal toko kita, dan lain-lain. Yang ketiga, kreatif membuat konten. Konten apa saja yang bisa mendukung kita untuk berjualan secara online? Yang pertama, kita harus kreatif untuk membuat konten di Instagram kita. Jadi kita harus punya strategi bagaimana kita bisa mengupdate barang kita terbaru itu di Instagram. Jadi fotonya yang bagus bagaimana, jangan hanya foto polosan, misalnya ada pernak-pernik, misalnya kita jualan baju bayi itu, di kanan kiri kita kasih hiasan, biar menarik, ada boneka dan lain-lain. Kemudian misalnya kita ingin memperkenalkan suatu produk, tapi tidak bisa hanya lewat gambar, kita buat videonya. Kita buat video lewat YouTube untuk memberikan informasi bagaimana kondisi barang itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, jangan baper terhadap customer. Ini sangat sering terjadi bagi orang yang baru terjun ke jual beli online. Kenapa? Biasanya hanya orang yang tanya saja, ada orang yang hanya ingin tahu harga atau yang lain-lain, kita sudah baper. Dikira orang yang tanya itu adalah orang yang pasti beli, padahal enggak. Orang yang tanya kebanyakan pertama itu adalah orang yang ingin
mendapatkan informasi tentang harga produk. Jadi kalau misalnya kita baper, biasanya kita akan langsung emosi, kemudian kalau emosi itu kita sampai ditangkap oleh customer, customer bisa memberikan feedback buruk terhadap kita. Selanjutnya, bagaimana kita untuk mengawali mendapatkan banyak konsumen pada saat kita berjualan secara online, itu ada yang namanya strategi funneling. Jadi, strategi ini tujuannya adalah untuk lebih dulu mengumpulkan sebanyak mungkin calon konsumen. Dari awal dari cara ini adalah dapat dengan melihat dan menyaring siapa konsumen yang benar-benar berminat terhadap produk Anda. Jadi strategi ini kita akan mengumpulkan data dari calon konsumen yang kita bidik, dan data itu kita akan tarik untuk mengidentifikasi lagi calon konsumen yang memang benar-benar berminat terhadap produk kita. Jadi funneling itu sebenarnya artinya itu seperti corong, di mana kita mencari pelanggan kemudian menyaring sesuai dengan produk kita. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat gambar berikut. Jadi ini adalah suatu corong di mana di dalam funneling itu kita membagi tingkatan-tingkatan calon konsumen kepada 4 tingkatan. Yang pertama itu adalah konsumen yang banyak atau calon konsumen yang banyak, atau misalnya orang yang banyak. Itu orang yang banyak itu yang misalnya melihat produk kita, bertanya kepada kita tentang produk kita, bertanya tentang harga, itu adalah orang yang masuk di corong yang paling atas. Jadi yang penting di sini nanti kita akan mendapatkan data konsumen yang paling banyak. Yang pertama data konsumen dulu. Kemudian yang step kedua, setelah data konsumen itu kita miliki, kita harus menjalin hubungan dengan konsumen. Setelah ada hubungan dengan konsumen, kita baru memberikan penawaran kepada konsumen. Setelah kita memberikan penawaran, biasanya ada konsumen yang akan membeli produk kita. Di dalam funneling, ini berbicara biasanya dari 100 orang yang masuk kepada database kita, itu paling bagus itu 10% itu orang akan membeli. Jadi kembali lagi yang tadi, kalau kita ingin berjualan secara online, jangan baper. Kita akan bahas satu persatu dari tahapan yang paling awal, yaitu pertama gratisan, dicorong yang paling atas. Apakah gratisan itu? Tujuannya untuk mendapatkan data calon pelanggan yang tertarik pada produk kita. Jadi yang terpenting, kita ingin mengetahui data, kita ingin mendapatkan data tentang calon orang yang tertarik, calon konsumen yang tertarik kepada produk kita. Contohnya apa? Contohnya misalnya saya ambillah satu merek yang dia itu adalah bergerak di bidang jasa, dan dia itu jasanya itu adalah tentang pembelajaran dan memberikan tutorial kepada siswa untuk mengerjakan soal. Nah, tidak saya sebutkan ya mereknya atau produknya, tapi semuanya sudah jelas lah, dan itu online. Jadi di tahap ini, siapa saja yang menginstal aplikasinya, itu dia bisa mengakses beberapa macam pelatihan yang disediakan memang untuk yang gratis. Jadi ada tahapan pelatihan. Jadi pertama itu mesti pengenalan, dan itu bisa ditonton dan gratis. Tapi jika ingin lanjut kepada step berikutnya, baru konsumen atau pelanggan itu harus membayar sesuatu, membayar sejumlah uang untuk mendapatkan konten yang selanjutnya yang ingin dia tonton. Itu contohnya. Nanti akan ada beberapa contoh lagi studi kasus yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, jalin hubungan.
Tugasnya adalah membangun kepercayaan pada calon pelanggan, misalnya selalu memberikan info tentang produk melalui WA, medsos, dan email. Karena di dalam yang tahapan pertama tadi, yang gratisan, kita sudah mendapatkan data konsumen. Dari data konsumen itu kita bisa selalu untuk menjalin hubungan dengan misalnya mengirimkan email. Misalnya emailnya itu adalah penawaran produk. Atau emailnya bahkan email yang misalnya selamat ulang tahun. Atau emailnya bersifat yang umum, selamat merayakan hari raya. Itu adalah cara kita menjalin hubungan dengan calon konsumen. Kemudian yang ketiga, itu adalah penawaran. Jadi berikan penawaran kepada calon konsumen pada momen tertentu. Momen tertentu ini misalnya apa? Yang pertama yang sering selalu ada di saat ini adalah momen di hari besar keagamaan. Berikan diskon pada momen tersebut. Atau misalnya momen pada saat angka dan pada saat tanggal dan bulan yang angkanya kembar. Misalnya nanti sudah 11, 11, 12, 12 dan lain-lain. Atau promo kemerdekaan. Atau misalnya Anda jasa studio foto, jasa foto itu kasih diskon untuk momen wisuda atau momen untuk hari guru, momen untuk hari ibu. Nah, itu adalah penawaran yang kita kasihkan kepada calon konsumen agar konsumen tertarik membeli produk kita. Kemudian setelah kita melakukan penawaran, biasanya itu ada konsumen yang membeli. Jadi pada saat tahapan ini, calon pelanggan itu sudah resmi menjadi pelanggan. Jadi itu tahapan funneling jika kita ingin berjualan. Jadi yang perlu diingat, di dalam kita ingin berjualan secara online, yang pertama, satu, tentukan target pasar yang jelas. Target pasar yang jelas ini artinya apa? Kita menentukan kita ini ingin jualan apa dulu, kemudian kita menentukan konsumen kita itu nanti yang bagaimana, dan kita juga menentukan kemampuan konsumen kita. Dan jangan lupa untuk kita harus melihat pesaing-pesaing kita. Pesaing kita itu artinya apa? Dalam bentuk harganya bagaimana, kemudian dalam bentuk barangnya bagaimana, dalam bentuk pelayanan kepada konsumennya itu bagaimana. Belum tentu yang harganya paling murah itu paling laku. Kenapa? Terkadang orang yang harganya murah tapi pelayanannya tidak maksimal, konsumen itu akan beli kemudian dia tidak akan kembali. Dan mesti konsumen akan tidak merekomendasikan toko kita. Kemudian yang kedua, buatlah anggaran untuk beriklan. Minimal anggaran untuk beriklan, misalnya kita tidak bisa menguasai yang namanya membuat foto yang bagus, kita harus punya anggaran bagaimana kita mendapatkan foto yang bagus untuk produk kita. Misalnya kita membuat mini studio, pencahayaannya harus bagus. Kemudian kita harus punya kamera yang bagus. Walaupun misalnya HP kameranya pakai kamera HP. Jangan hanya foto, kemudian foto itu tidak jelas, kemudian ada bayang-bayang dan lain-lain. Jadi kita harus sempurnakan untuk ajang promosi atau beriklan. Kemudian yang ketiga, siapkan konten gratisan. Konten gratisan itu sudah banyak yang saya sebutkan yang tadi ya, salah satunya. Salah duanya itu ada lagi yang namanya saya sebutkan saja yang namanya photobook. Dia itu memberikan gratis untuk pelanggan pertama untuk mencetak beberapa foto dan nanti diberikan kepada kita dan kita hanya menanggung biaya ongkos kirim. Itu salah satu contohnya. Kemudian jangan malu untuk menjalin hubungan dengan calon konsumen. Jadi setelah kita mendapatkan data dari konsumen, jangan malu untuk menghubunginya. Via WA, misalnya via email, itu boleh saja. Yang penting kita masih ada norma-norma yang harus dipenuhi.
Misalnya jangan selalu sering mengirimkan pesan. Jadi misalnya kita mengirimkan pesannya kepada konsumen cukup seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau di momen-momen tertentu. Yang kelima, sabar dan jangan baper. Ini yang paling penting. Biasanya orang itu tidak sabaran, inginnya sekarang beriklan, sekarang menaruh barangnya di media sosial atau di marketplace, inginnya segera laku. Tidak ada yang instan ya. Dan jangan baper, misalnya hanya ada orang yang tanya-tanya saja atau bahkan, wah ini harganya kok lebih mahal, itu jangan baper. Tetap saja misalnya orang bilang harganya kok lebih mahal, ya kita kasih promosi kita, misalnya ada free ongkir atau nanti ada bonus yang lain, terserah. Yang penting jangan baper. Kemudian yang keenam, berikan penawaran. Berikan penawaran bagaimana yang kita bahas tadi, berikan penawaran untuk misalnya momen-momen tertentu. Dan yang ketujuh, layani konsumen sebaik-baiknya. Ingat, prinsip yang dipegang oleh konsumen itu adalah pembeli adalah raja. Sesalah apapun dia, prinsipnya adalah pembeli adalah raja. Jadi pada saat kita baper lagi, ada misalnya konsumen terlalu terlalu menghina kita lah, kasarannya kayak gitu. Nah, tapi kita ubah mindset kita, kembali lagi konsumen adalah raja. Itu ya. Selanjutnya ini studi kasus dari yang kita bahas tentang funneling tadi. Misalnya ini studi kasus rumah makan. Pada saat pembukaan dilakukan program gratis 1000 piring sehari. Nah, biasanya kalau ada rumah makan baru, itu mesti dia ada program grand opening. Di grand opening itu mesti yang namanya promo besar-besaran. Misalnya dia punya program gratis 1000 piring sehari. Walaupun sebenarnya kita juga nggak tahu yang nanti yang dijual atau diberikan itu benar-benar berjumlah 1000 atau separuhnya. Dan wajib mengisi daftar hadir. Nah, pada saat mengisi daftar hadir ini, itu adalah proses kita mendapatkan data konsumen. Jadi jangan memberikan gratisan tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Yang kita cari adalah data konsumen. Jadi misalnya kita punya rumah makan Padang. Itu kan sebenarnya segmennya sudah jelas. Jelas-jelas kalau rumah makan Padang biasanya segmennya itu biasanya orang yang tidak kolesterol ya kayak gitu ya. Atau biasanya orang yang suka makanan yang pedas. Nah, itu kan segmennya sudah terbentuk. Tinggal kita punya data dari segmen tersebut. Yang kedua, data yang terkumpul digunakan untuk me-WA atau memberikan feedback kepada mereka atau mengingatkan mereka tentang produk kita dan memberikan penawaran seminggu 3 kali, itu misalnya. Jadi dari data itu kita bisa memberikan penawaran misalnya melalui WA atau email, dan jangan sering-sering, asalkan rutin. Jadi semakin lama database akan semakin banyak dan repeat order akan semakin tinggi. Karena apa? Di dalam funneling tadi, seperti yang saya sebutkan, biasanya dari 100 orang yang melihat produk kita, nanti yang membeli produk kita itu hanya 10%. Jadi jika ingin konsumen kita itu bertambah, coba data kita itu ditambah juga. Misalnya ini lagi contoh studi kasus yang lain, marketplace. Marketplace itu adalah tempat untuk kita bisa berjualan secara online. Misalnya pertama membuat program free ongkir. Jadi 2-3 tahun yang lalu itu marketplace berlomba-lomba istilahnya membakar uang untuk memberikan kita fasilitas gratis ongkir. Jadi tujuannya sebenarnya apa? Tujuannya ingin mereka mengedukasi masyarakat tentang produk kita, ingin menarik kita kepada produk mereka, dan ingin membiasakan kita tentang produk mereka. Akhirnya apa? Akhirnya kita selalu memakai marketplace tersebut. Akhirnya kita tidak melirik marketplace yang lain. Sekarang misalnya kita punya uang digital dan ada di platform mereka, kita malah lebih banyak lagi
program gratis ongkirnya. Tujuannya apa? Biar kita menjadi konsumen yang istilahnya loyal terhadap mereka. Jadi itu sebenarnya tujuannya. Kemudian dia mendiskon produk, mesti ada produk yang didiskon misalnya setiap hari atau di momen tertentu. Misalnya diskonnya 98%. Jadi kita hanya membayar 2% dari barang. Walaupun barangnya biasanya cuma satu, yang penting sudah didiskon. Kemudian memberikan iklan sesuai pencarian terbaru. Misalnya kita mencari sendok di marketplace, beberapa saat iklan di beranda Facebook muncul tentang produk yang kita cari. Disadari atau tidak, sebenarnya data kita yang ada di marketplace, yang kita menggunakan data email, dan email itu terintegrasi dengan media sosial kita, itu sudah nyambung, sudah ada jaringan di situ. Jadi misalnya kita mencari sesuatu produk di marketplace, kemudian tidak lama kemudian kita membuka Facebook kita, barang yang kita cari, beberapa barang yang kita cari juga muncul di penawaran di Facebook. Jadi itu strategi marketplace. Kemudian menautkan akun marketplace dengan sosmed, itu yang saya bilang tadi. Jadi ini adalah strategi, misalnya kita ingin menjaring begitu banyak calon pelanggan. Dengan begitu calon pelanggan itu, wah iya, di Facebook ini muncul marketplace tersebut, kemudian ada gratis ongkirnya, kemudian ada iklan di TV. Ya, itu akhirnya kita sangat terbiasa dengan marketplace tersebut. Begitu juga dengan orang yang kita ingin misalnya membuat toko, walaupun berjualan secara online, kalau kita terus beriklan, akhirnya mindset orang tersebut kalau ingin mencari barang A itu di siapa? Di toko A, di toko B. Misalnya kita ingin jualan produk seperti Pampers, kita beriklan terus, walaupun lewat story WA, lewat Instagram, lewat Facebook. Akhirnya apa mindsetnya? Kalau saya mencari barang itu, misalnya Pampers, berarti saya langsung ke toko itu. Nah, itu bedanya orang yang nanti beriklan dengan enggak. Misalnya ini contoh studi kasus yang lain di bidang otomotif. Ada pameran di pusat perbelanjaan. Nah, pada saat pameran di pusat perbelanjaan, biasanya kita kan diminta untuk mengisi biodata. Tujuannya apa? Mereka ingin mendapatkan data kita. Data kita itu apa? Berarti data orang yang tertarik terhadap produk mereka. Kan tidak mungkin mereka sebar brosur random, padahal orang yang disebar brosur biasanya banyak yang tidak membutuhkan brosur atau informasi tersebut. Ini akan lebih efektif kalau kita membuat pameran otomotif, kemudian kita mendapatkan data orang yang memang benar-benar tertarik tentang otomotif tersebut. Jadi berbeda dengan strategi sebar brosur yang biasanya mengganggu di jalan, yaitu kurang efektif sebenarnya. Bisa dilihat saja, biasanya orang ambil brosur buang, karena apa? Mereka tidak butuh. Coba strateginya diganti, dirubah. Misalnya membuat pameran, kemudian membuat promosi atau yang lain, bagaimana nanti konsumen itu bisa mengambil brosur sendiri dan mengisi biodata, itu yang penting. Setelah itu dia mendata pengunjung dengan mengisi buku tamu. Nah, misalnya kayak gitu, baru dari data itu dia menawarkan program, menawarkan misalnya ini ada keringanan cicilan atau yang lain, baru mereka jualan. Itu adalah beberapa strategi. Jadi ada pertanyaan lagi biasanya, kita mau jualan online aja kok ribet. Padahal orang berpikir jualan online itu adalah mempermudah kita untuk kita berbisnis, karena kita tidak sewa tempat, kita tidak membutuhkan pegawai yang banyak, kita tidak membutuhkan listrik yang banyak, kita hanya membutuhkan koneksi internet. Nah, itulah yang namanya strategi. Jadi apapun bentuk dari usaha kita, apapun bentuk dari kegiatan kita, itu butuh strategi. Jadi walaupun kita jualan online, jualan offline, bahkan jualan offline itu butuh strategi. Misalnya ada tukang cukur jasa, cukur jasa. Kalau dia tidak punya strategi, dia juga nggak laku. Strateginya bagaimana? Strateginya dia pasang papan pengumuman kalau dia itu adalah tukang cukur. Yang lain bagaimana strateginya?
kasih gambar-gambar yang model-model yang terbaru. Atau strategi lain, misalnya kayak orang jualan air isi ulang, strateginya bagaimana? Strateginya mesti dipasang banner kalau dia itu jualan air isi ulang, kemudian ada voucher agar dia itu kembali, ada program gratis pengiriman jika ada di wilayah tertentu. Nah, itu kan namanya strategi. Jadi walaupun kita berjualan secara online, berjualan langsung, semuanya butuh yang namanya strategi. Demikian materi hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, kita lanjutkan pada saat sesi Zoom atau Google Meet atau lewat WA.